Maka inilah misteri yang memayungi keberadaan Goa Safarwadi Pamijahan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut mitos yang berkembang di masyarakat sekitar, konon di goa ini terdapat sejumlah lorong yang mampu mengantarkan para wali yang singgah di goa ini menuju tujuan mereka masing-masing, baik ke Banten, Cirebon, Surabaya, hingga Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ada sebuah request dari sahabat santri keder tentang misteri gerbang goib yang ada di Pamijahan Ciamis ya, Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya kita akan coba menarik penjaga goib, gerbang goib tersebut. Di Indonesia sih yang saya dengar ada banyak, di Karawang sendiri pun ada beberapa, tapi wallahu alam kita ambil satu saja sampelnya, yaitu dari Pamijahan Tasikmalaya. Kita akan coba menarik ataupun memohon izin buat datang ke sini penjaga gerbang goib tersebut. Apakah benar ada ulama waliullah yang dulu pernah memakai gerbang goib tersebut yang dari Mekah langsung datang ke Indonesia? Kita akan coba untuk menelisiknya. Kita akan coba untuk bincang-bincang dengan beliau penjaga goibnya. Mudah-mudahan dengan izin guru kami, beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, dimudahkan, dilancarkan, tidak ada halangan hambatan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Semua penyusup-penyusup yang akan datang masuk dalam tubuh mediator otomatis meledak. Selain yang saya maksud, selain yang saya tuju, selain yang saya inginkan, selain dari penjaga gerbang goib yang ada di Pamijahan Tasikmalaya, tidak bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya penjaga gerbang goib tersebut yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Penjaga gerbang goib dari Pamijahan Tasikmalaya, mohon kehadirannya masuk otomatis dalam tubuh mediator untuk berbincang-bincang dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Allah menguasai raganya, hanya menguasai raganya, tidak hati dan pikirannya, tidak bisa membaca pikiran hati dari tubuh mediator ataupun tubuh saya. Hanya minjam raganya, terus kuasain raganya, sinkronasikan dengan saraf-sarafnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Ngir? Mengapunten, suaranya bisa diperbesar, Mbah. Ada apa, Ngir? Iki, Mbah, saya mau nanya-nanya, mau belajar sejarah. Ngapunten, sampean bangsa apa ya, Mbah? Saya bangsa manusia. Bangsa manusia. Bangsa manusia. Ngapunten, Mbah, misalkan saya kurang sopan, mohon dimaafkan ya, Mbah. Suaranya bisa diperbesar nggak, Mbah? Sampean bangsa manusia. Iya. Kenapa masuk alam goib, Mbah, kalau boleh tahu? Saya masih ada keturunan dari Prabu Siliwangi. Berarti moksa. Sampean keturunan dari yang Prabu Siliwangi, dari terahnya siapa kalau boleh tahu? Saya masih ada terah Pajajaran.
Prabu Kian Santang. Dari yang Prabu Kian Santang. Nah ini kalau boleh diceritakan, itu apakah benar di Pamijahan itu ada gerbang goib yang langsung tembus ke Mekah, Mbah? Itu dulu enggak, Dulu. zamannya para wali. Tapi sekarang sudah ditutup karena tidak ada yang bisa lagi untuk menembus dinding itu. Hanya orang-orang tertentu, pilihan Allah, yang bisa melewati batas waktu, menembus sekali sekejap, bisa langsung pindah. Itu hanya perantara saja. Sebenarnya jika para wali itu inginkan, dimanapun dia berada, seketika itu bisa langsung pindah tempat. Tapi kan kata sampean kan ditutup sekarang. Tapi gerbangnya masih ada di situ, Mbah. Untuk bentuknya masih ada lubang kecil, hanya sebesar akal manusia itu tidak bisa. Tapi atas izin Allah, apa yang tidak mungkin? Dinding aja bisa ditembus, batas waktu bisa dipercepat. Itu atas izin Allah. Kita semua tidak punya apa-apa. Kita hanya manusia biasa yang taat dan tunduk kepada perintah Allah. Itu bukan kelebihan, itu anugerah bagi orang-orang yang bertakwa. Semuanya juga bisa, asal orang itu benar-benar takwa dan tahu ilmu. Nah, kami kan generasi yang jauh dari zaman sampean, Mbah. Itu kan kita dengar ada beberapa wali Allah yang memakai gerbang tersebut. Boleh disebutkan wali-wali Allah yang pernah memakainya, Mbah? Dulu itu peninggalan dari Sultan Aulia, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sebagai pertapaan untuk semedi, khalwat, mensucikan hati dan pikiran. Itu diwariskan kepada beliau Syekh Abdul Muhyi untuk menempatinya. Dulu zamannya para wali songo, hampir semua pernah berkumpul di situ untuk rapat. Hanya berapa orang yang sering menggunakan lubang itu untuk sholat di Mekah, seperti Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Derajat. Kalau Tuan Syekh Syarif Dayatullah itu bisa langsung mengedipkan mata untuk sholat di Mekah. Ya, sampean sudah muslim, Mbah? Saya sudah. Ikut muslimnya siapa? Kita sudah dibimbing sama beliau. Iya. Semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sama-sama istiqomah. Mohon doanya dari sampean buat kami yang di Karawang. Ini kan selain di Pamijahan ada beberapa lagi gerbang-gerbang goib yang katanya di Karawang juga ada. Semua gerbang goib yang ada di dunia ini itu menyatu. Titiknya satu di Mekah sebenarnya. Karena zaman dahulu, orang-orang dahulu ingin selalu menuju Mekah karena di situ pusat peradaban Islam, untuk mengaji, menimba ilmu kepada wali-wali Allah yang ada di situ. Pasti dimanapun tempatnya akan tembus ke situ, baik yang di Banten, yang di Cirebon, di Surabaya, walaupun
satu tempat di berapa tempat, pasti titiknya menuju ke Mekah. Berarti pintu keluarnya hanya satu di Mekah. Iya. Pintu masuknya di Indonesia dari berapa titik itu, Mbah? Nah, ini untuk yang sekarang, untuk peradaban zaman manusia sekarang. Zaman sekarang udah beda. Zaman sekarang udah maju dengan teknologi. Jadi tidak mungkin dengan ilmu. Tapi hanya beberapa orang yang sering berpindah tempat untuk sholat di sana. Hanya golongan orang wali khusus. Sebenarnya beliau juga sering secara roh untuk sholat di sana, tapi tidak menyembuhkan diri untuk secara batin dan jasadnya ikut sholat di sana. Mbah ngapunten, tidak perlu menyebutkan siapa, entah itu guru saya ataupun siapa. Saya hanya ingin bertanya, di Indonesia itu ada berapa waliullah yang benar-benar murni waliullah, Mbah? Tidak perlu menyebutkan namanya, hanya menyebutkan ada berapa. 3. Ada 3? Iya. Semuanya di Pulau Jawa apa gimana, Mbah? 2 di Jawa, 1 di Sumatera. 1 di Sumatera. Menyendiri di hutan. Itu kan yang di Indonesia. Kalau dari yang di luar negeri ada di daerah di negara mana, Mbah? Untuk luar negeri itu pangkatnya belum. Hanya masih sebagai wali abdal. Iya. Berarti yang tertinggi di Indonesia ada 3. Walaupun dari yang 3 tertinggi ada yang lebih tinggi, tapi saya tidak mau menanyakan itu. Hanya menanyakan jumlah waliullah yang ada di Indonesia. Terus total seluruh dunia ada berapa yang bibit-bibit wali yang walaupun wali abdal itu, Mbah? Banyak. Hampir setiap negara mempunyai. Walaupun negara non muslim Ada, karena di situ sebagai pakunya ditempatkan. penyeimbang dunia berarti, Mbah. Iya. Jika negara tidak punya paku, pasti sudah dihancurkan dari dulu. Kalau yang tinggal di negara non muslim itu tinggalnya membaur dengan manusia apa di hutan atau gimana tuh, Mbah? Tidak, dia menyendiri. Tidak ingin dilihatkan. Karena udah dilihatkan pasti dia akan mati. Oke, Mbah, saya tidak mau mengulik lebih banyak lagi. Udah banyak ilmu yang sampean berikan kepada saya pribadi, bahwa ya zaman sudah berubah, dan juga yang gerbang gaib itu ada, dan satu titik pengeluarannya itu di Mekah tersebut. Dan yang membedakan zaman dahulu dengan sekarang ya mungkin keimanan saya pribadi yang jauh dari kata benar. Dan yang lebih penting bahwa di Indonesia itu tempatnya para wali itu benar adanya ya, Mbak. Iman seorang sekarang udah berubah. Hanya yakin setengah, tidak yakin sepenuhnya. Karena untuk yakin sepenuhnya itu melalui proses yang panjang. Jalan-jalannya berliku. Banyak yang harus dilalui. Susah-susah yang pasti harus ditahan. Karena dari kesusahan itu akan memperoleh sebagai anugerah yang maha besar. Sekarang banyak orang yang tidak mau susah, hanya mau senang. Karena di hati mereka hanya dunia. Untuk akhirat hanya 2% yang dipikirkan mereka. Makan, uang, hidup senang. Dunia mereka ada di genggam, tapi di hati mereka tidak punya iman. Jadi bagaimana memperoleh ilmu yang dari Allah, apalagi ilmu laduni, itu sangat berat. Ilmu laduni yang sekarang banyak digunakan itu bukan dari Allah,
Tapi banyak bantuan dari iblis yang mempengaruhi mereka bahwa itu anugerah. Tapi pengusahaan mereka jauh dari kata-kata yang disyariatkan oleh Allah. Pengen punya ilmu yang instan, bisa ini, bisa itu, hanya ingin kekuasaan, ketenaran, kesenangan, hura-hura. Tapi untuk mendekatkan diri itu jauh. Itulah manusia sekarang yang harusnya bisa sadar akan dari mana dia berada, dari mana dia asal, dan akan kemana dia kembali. Harusnya manusia itu harus berpikir akan kehidupan setelah mati. Baru dia tahu yang diusahakan di dunia itu hanyalah sia-sia. Yang ditanam dunia itu tidak akan hasil di akhirat. Amal mereka tidak akan cukup untuk menanggung dosa-dosa mereka. Itu ya manusia sekarang yang harus berpikir. Apalagi dunia itu sudah menginjak perubahan, tapi manusia tidak berpikir akan perubahan itu. Masih senang dengan kegelapan dunia, masih senang dengan harta dunia, tidak pernah memikirkan akhirat. Semoga orang-orang bisa berpikir akan akhirat. Itu saja dan yang saya pesankan. Terima kasih Mbah. Itu juga cambukan buat saya pribadi yang mungkin bukan mungkin lagi, tapi keimanan saya masih setengah-setengah, ya masih memikirkan dunia, masih memikirkan pekerjaan. Sering amalkan apa yang dari beliau, harus berpegang teguh. Itu yang bisa membuat kita ikut dengan beliau, yang nanti hasilnya akan dipetik di akhirat nanti. Sekarang kita tidak merasakan, tapi di akhirat itu yang akan merasakannya. Baru tahu apa yang diajarkan itu sebenarnya. Karena kami udah merasakannya dan udah mengamalkannya di sana. Karena kita ikut barisan beliau. Mohon doa dari sampean buat saya, buat rekan-rekan yang lain, ataupun semua seluruh santri jamaah beliau. Mohon didoakan dari sampean, Mbah. Ya, setiap orang juga punya ujian masing-masing. Saya punya ujian yang masing-masing, entah itu ujian kecil seperti itu, ujian masih dalam lingkup keluarga. Mudah-mudahan semuanya bisa mengatasinya perlahan-lahan. Kita masih jauh dari kata benar, masih belajar, tahap belajar yang jauh, sangat jauh dari kata paham, kata bisa, kata ngerti itu masih jauh. Tapi mudah-mudahan kami dimampukan, kami ditekadkan hatinya, batin kita dikuatkan bahwa yakin dengan ajaran beliau Sang Hyang Nurasayang Nirwana. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh pada janji. Punten Mbah atas waktunya, terima kasih atas wejangannya, terima kasih atas informasinya. Saya tutup dulu Mbah ke kamera, nanti sampean keluarnya nanti ya. Alhamdulillah, banyak ilmu yang didapat dari penjaga gerbang gaib dari Pamijahan Tasikmalaya. Ya, walaupun zaman sudah berubah, zaman sudah berbeda, tapi mari kita sama-sama, keimanan kita harus tetap dijaga. Jangan sampai ngikutin alur zaman yang berubah-ubah. Jangan ngikutin hal-hal yang simpang siur. Jangan mengikuti berita yang akan mengarahkan dalam dosa yang merembet lah, kayak menyebar-nyebarkan berita yang tidak benar, malah jadi dosa jariah. Terima kasih, cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah, monggo keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu narik negatif 60 meter juga Mbah. Allah sallallahu ala Muhammad, dan izin beliau Sang Hyang Nurasayang Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah